pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Do me a favor? Can you make me some bakso? and get me some- I believe I can fly. Yes. Ramet jago bahasa Inggrisnya ya tuh. Bisa loh dia ngerti. So whoever wants to join. Mr. join? Donald. Waduh, waduh. What are you doing, man? Hey man. Nothing. you Believe doing? now. Yep. You broke my wheel. I may borrow. You know how much this costs? Ay, ke Mr. Bean di sana. Enak now. Itu Pak. You stealing my phone? Your phone is okay. Yeah, what's the scratch? I not phone. Hoi penonton. Siang hari nonton laga. Cakep. Duduk santai sambil minum belewah. Artinya Tak disangka, tak diduga, kampung kita istimewa. Bang Donald, apa kabar nih? Doing good. What's Akhirnya up? nyampe juga ke kampung kita nih. Tapi nggak nyangka kalau saya pikir saya satu-satunya atlet basket di sini. Oh, you Dulu ternyata ada Bang Donald juga nih atlet basket juga nih. Dari Amerika. Yeah, dari Amerika. Tinggal di Amerika. Tinggal di Amerika. Berapa lama? 14 years. Main basket juga udah 14 tahun juga. Wheelchair basketball, 5 years. Oh, lima tahun main 5 years basket. for wheelchair ball. Yeah, tahun. Oh, ini bisa bahasa Indonesia juga atau full Inggris? Me. You. Bisa, can you speak Bahasa or all English? Yes. Why can't you do both? Hah? Why can't I speak fluent English and Bahasa? English bahasa and saya ponten saya 10 waktu itu. Jadi, I'm gonna speak Bahasa now. Nah, Jadi di sana saya kebetulan main basket. Coach Yoda, Alhamdulillah. di sana. Dari tadi bisa loh. Kebetulan di sana Akhirnya bisa saya main di Korea. perhatiin. You know, tahu pemain basket NBA enggak? NBA Yeah. macam Kobe Bryant. Also you know other players, bukan hanya Michael Jordan. Bukan. Ya, Kobe Bryant. Kobe Bryant. Kenapa suka Kobe? Jangkung. Karena tinggi, height. Oh, tapi Kobe bukan yang paling tinggi. Oh ya, ada lagi yang paling tinggi. Ada yang paling tinggi Monas. Nggak main basket kalau Monas. Kan kita lagi ngomongin basket, Bang Akin. Iya, makasih Pak. Tilang aja Pak, tilang Pak. Pak, ada tukang bakso nggak pakai helm tuh Pak, tilang Pak. Pak, maaf nih Pak, gerobak saya BPKB-nya masih lengkap Pak. SIM-nya juga ada. Ya, kan. Pip, lu kenapa takut? Kita duduk di sini aja, Bang. Tengah-tengah biar enak. Nah, Tuh Bang punya nyawa tuh Bang tugas sendiri. Tuh serem nggak tuh? Serem nggak tuh? Ada. Tarik juga. Tuh tarik. Tuh kan, jadi enak nih kampung kita nih kedatangan Pak Budi juga Pak Weli nih. Tepuk tangan buat Pak Budi dan Pak Weli. Pas banget kita lagi ngomongin Asian Para Games nih ya kan. Kemarin kan pesta olahraga kita sukses banget tuh ya. Kita dapet emas melebihi dari target kita. Dan kayaknya nih roman-romannya nih bentar lagi kan kita mau lanjut nih Asian Para Games. Apa yang perlu kita siapin lagi sebagai warga negara yang baik nih? Kemarin kita sudah ikut mensukseskan dengan kita nonton. Terima kasih yang pasti dari pihak pemerintah dalam hal ini pihak kepolisian lalu lintas khususnya sudah banyak berbuat untuk persiapan Asian Para Games ini, terutama untuk karena perlu diketahui untuk para disabilitas memang ada hal-hal yang sifatnya khusus atau yang kita biasa bilang akses ya, akses. Kedua mungkin ya dari warga Jakarta mudah-mudahan bisa memberikan support dan dukungan serta ramah terhadap disabilitas. Pak, maaf nih Pak. Bang Donald doang dapat Pak. Saya nggak dapat ini. Kebetulan untuk
khusus pemain. Kalau tukang bakso apa nggak dapat. Padahal saya kemarin dapat emas loh Pak, kontingen cabang olahraga tawuran Pak ya Pak. Buka itu apa? Coba isinya apa? Pakai aja nggak apa-apa. Oh, jersey. Oh, jersey. Kalau buat. Kalau muat ya, kayaknya nggak muat tapi dong. Untuk apresiasi saya bikinin bakso dulu ya. Sip, bikinin dah, Met. Bang Donald lapar kan? Yeah. Telepon dong What you 14.04 got? Spicy ya? Oh, spicy. Spicy? Oke, santai. Ini di tim basket kita, Iya, iya. posisinya apa? Posisi. Playmaker, striker. I'm the captain. Wah, Yes. kapten. Posisinya forward, power forward. Yeah. Kalau di posisi coach di basket itu tergantung sama difabilitasnya. Jadi kalau difabilitas lebih parah ya biasanya you're a guard. Less disability, you can walk. Usually you're a center power forward. Ya. Jelas informasi nih. Apa? Ladinya nggak ada. Beli dulu. Di depan pasar. Cuman kan kudu lewat jalur ganjil genap nih kan plat nomor ganjil nih jangan dibawa gerobaknya. Oh ya, ganjil Bang. Hah? Ganjil? Iya lagi tanggal genap nih jangan dibawa. Nggak tahu mereka. Ini kan adanya ASEAN Para Games tuh ganjil genap diperpanjang lagi Pak ya? Atau kayak normal lagi Pak? Kayak Sabtu Iya. Minggu? Perluasan program ganjil genap pertama itu kan dari mulai 1 Agustus sampai tanggal 2 September itu semua dalam rangka untuk memberikan suatu kelancaran yaitu dari aspek lalu lintas dan angkutan jalan. Kemudian hasil evaluasi perluasan ganjil genap pada saat pelaksanaan daripada Asian Games itu cukup bagus. Itu dilihat dari beberapa indikator. Pertama adalah dilihat dari kecepatan itu ada suatu peningkatan. Kemudian dilihat terutama di lokasi-lokasi ganjil genap ya. Kemudian dilihat dari volume itu juga ada suatu penurunan juga. Kemudian travel time juga ada suatu penurunan juga waktu tempuh itu. Termasuk CO2 juga ada penurunan juga. Kemudian yang penting adalah ada mindset perubahan pola pikir dari masyarakat pengguna kendaraan pribadi beralih ke angkutan umum. Itu ada peningkatan kurang lebih 40%. Efektif. Berarti sukses Pak ya? Ya, sukses. Ini ada infografis juga yang mau kita kasih lihat nih. Nah ini sistem ganjil genap jelang Asian Games kurangi macet 20%. Berarti sukses nih ya. Dan kemarin itu kan kita sama-sama tahu kalau penyelenggaraan Asian Games sukses, aman dan lancar, melibatkan beberapa personel atau dari kepolisian, Pak? Ya, yang jelas bahwa berkaitan masalah personel kan ada sinergitas itu antara Polri, kemudian TNI termasuk para stakeholder lainnya. Khusus untuk lalu lintas itu kurang lebih ada sekitar 1.800 sekian. 1.812. Ada selama Agustus 26.000 mobil melanggar ganjil genap dan kena sanksi tilang. Iya tuh Pak, banyak juga yang ditilang tuh Pak. Ini rata-rata alasannya apa nih Pak? Ya, gini kalau sampai sekarang itu udah sekitar 28.000. Memang naik lagi. Pada saat anggota saya melakukan suatu penegakan hukum, memang para pelanggar itu banyak menyampaikan suatu argumentasi itu yang sifatnya itu sangat subjektif gitu. Ada bilang Pak saya nggak melihat rambu-rambu. Oke. Pak kemudian saya lupa tanggalnya gitu. Pak saya juga lupa lokasi mana yang diberlakukan untuk ganjil genap gitu. Itu alasan subjektif yang disampaikan oleh para pelanggar tadi. Biasanya nih ada alasan yang paling lucu dan nggak masuk akal yang pernah Bapak terima tuh apa dari para pengemudi yang melanggar ganjil genap? Ada yang lucu gini, Pak saya coba-coba aja. Siapa tahu polisi nggak tahu gitu. Nah, itu. Ya. Coba-coba. Nggak ada yang alasan Pak, ini maksud saya tanggal ganjil genap nih mobil saya cicilannya ganjil, kebetulan nggak ada yang gitu ya. Diperpanjang hingga Asian Para Games ganjil genap tak berlaku Sabtu Minggu. Cuma di Sabtu Minggu atau ada beberapa ruas jalan yang memang kembali normal Pak? Ya. Pada saat Asian Games kan pertama ada di sepanjang jalan S. Parman, kemudian di Gatot Subroto yang existing sudah berjalan sebelumnya gitu, kemudian MT Haryono, kemudian di Panjaitan, Ahmad Yani sampai simpang Perintis Kemerdekaan. Iya. Kemudian sepanjang Rasuna Said, kemudian di arteri Ponida. Pondok Indah. Itu yang diperlakukan. Kemudian untuk perpanjangan ini memang ada perbedaan.
Kalau dulu kan Asian Games arteri Pondok Indah diberlakukan, nah sekarang dihapus. Kemudian khusus untuk runway Kemayoran Benyamin Sueb itu dimulai 1 Oktober. Di luar itu mulai tanggal 3 September sampai 13 Oktober. Nah, waktunya beda. Kalau dulu itu pada saat Asian Games itu full day. Dari mulai hari Senin sampai sampai Minggu. Dari 06.00 sampai 21. Nah, sekarang hanya Senin sampai Jumat, Sabtu, Minggu, kemudian hari libur nasional. Itu tidak berlaku. Waktunya sama. Dari mulai 06.00 sampai 21.00. Oh gitu. Apa gara-gara ini juga Pak, banyak netizen yang komplain gitu di sosial media tentang penyelenggaraan ganjil genap gini nih, kayak salah satunya nih. Paralympic Games mulainya bulan Oktober, ganjil genapnya kok berlaku mulai September. Sangat menyusahkan katanya tuh. Juga ada lagi nih, buset, ganjil genap baru diperpanjang sampai 13 Oktober. Ini nada-nadanya muka-muka senep nih, muka-muka sedih nih. Gimana tanggapan Pak Budi nih Pak? Ya gini, kita kan hidup di era reformasi gitu ya. Kemudian era demokratisasi, saya kira wajar. Kalau mungkin ada yang pro kontra itu wajar. Kan di dalam Undang-Undang Nomor 22 2009 pasal 25 apa? Setiap warga negara berhak untuk keikutsertaan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Ini berarti mereka aktif, mereka menjalankan haknya juga. Ya. Sedangkan eksplisit dalam undang-undang memang ada hak untuk mengatakan demikian. Saya di Jakarta kan sudah 15 tahun ya. Pada saat mungkin saya kontrol di simpang-simpang gitu, untuk berhenti di belakang stop line susah sekali. Iya, garis tuh Pak ya. Saya sering tuh pakai gitu tuh. Nah, mereka patuh pada saat mungkin ada petugas. Begitu nggak ada petugas, mereka kucing-kucingan juga. Itu yang terjadi. Kemudian pada saat mungkin macet juga untuk Mas antri Donald susah. mau Antri bertanya? susah juga. Aku ada pertanyaan untuk Pak Budi. Kalau orang difabilitas itu termasuk nggak Iya. untuk Ini kan dalam ganjil genap ada kendaraan yang dapat suatu pengecualian, termasuk kendaraan-kendaraan yang mengangkut disabilitas. Itu juga ada pengecualian, jadi diperbolehkan. Itu termasuk mobil, kendaraan, pimpinan lembaga tinggi negara, kemudian yang sedang melakukan Sifatnya emergency misalkan, kecelakaan, kayak pemadam kebakaran, ambulan dan sebagainya, sepeda motor pun boleh juga. Sip. Thank you. Tepuk tangan dong buat Pak Budi. Kita bakal ngobrol lagi seputar Para Games 2018. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Kata Kita. Kata siapa? Kata kita. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Indonesia. Aku yakin pasti